Pemirsa, saat sekarang ini saya berada di wilayah Tebe Kangin, Desa Pemanis, di mana hal-hal yang berbau budaya dengan konsep alam dimunculkan, dikembangkan di wilayah ini. Salah seorang pengembang daripada revitalisasi benda-benda alam yang berbau keseimbangan daripada nuansa alam itu muncul di wilayah ini. Beliau adalah Bapak Gede Baktiwiasa yang benar-benar fenomenal dengan karyanya, yakni revitalisasi penggunaan daripada bahan-bahan alam yang ada di wilayah Desa Pemanis ini. Seperti apa sebenarnya kreasi bahan-bahan alam yang telah dihasilkan oleh komunitas ataupun warga di daerah Desa Pemanis ini? Saksikan wawancara eksklusif saya bersama Bapak Gede Baktiwiasa yang benar-benar konsen serta fokus kepada situs dan ritus di seluruh wilayah Bali dan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, Bali memang terkenal dengan serangkaian keunikan dan ciri khasnya sendiri. Berbagai bahan alam bisa dijadikan suatu kreasi sehingga menambah daya tarik dan keistimewaan dari Bali itu sendiri. Berbagai bahan-bahan alam seperti halnya daun janur, kemudian beragam jenis dedaunan ternyata bisa dimodifikasi, dijadikan sesuatu yang berguna dan bermanfaat untuk kepentingan orang banyak. Nah, saat ini pemirsa, saya sudah berada di Tabanan, di rumah Bapak Gede Baktiwiasa yang benar-benar gemar saat ini untuk mewujudkan daripada rangkaian produk-produk kualitas Bali itu, bahan-bahan yang berbau alam menjadi suatu keterampilan khusus sehingga bisa menambah khasanah budaya Bali itu sendiri. Seperti apa rangkaian pembicaraan dan wawancara eksklusif saya bersama Bapak Made Baktiwiasa? Simak video ini selengkapnya. Oke. Om Swastiastu, Pak Made. Om Swastiastu, Jero Istri. Nggih, punapa jatra? Becik tu dia. Nggih, Hastingkara. Suasananya luar biasa, sejuk. Dengan konsep Tebe, di mana Tebe dalam artian bahasa Bali itu memang daerah yang terpinggirkan namun penuh dengan aneka ragam apotek hidup. Seperti tanaman-tanaman yang mengandung fungsional penting juga dalam kehidupan sehari-hari. Kan seperti ini Pak Made. Bagaimana ihwalnya Pak Made bisa mengemas wilayah ini menjadi demikian asri hingga fenomenal dan akhirnya menimbulkan gebrakan baru tersendiri dalam khasanah budaya Bali itu? Nggih. Semua niki sampun datang di desa kami, di desa adat Pemanis, di mana desa adat Pemanis adalah desa tua, di mana cirinya ketika masuk desa Pemanis selalu ketemu pertigaan dan kemudian jalannya itu pasti di bawah. Jalannya selalu di bawah. Di bawah karena muluring teben dan posisi daripada rumah penduduk itu di atas dari jalan. Nah itu pertama. Dan begitu kita masuk dari rumah itu makin ke belakang itu akan ketemu pertama dapur dulu di sisi selatan, lumbung di tengah-tengah, Bali Dajo pasti di Bali Dajo semua, terakhir baru Tebo, sehingga kita sampai pembicaraan di Tebo. Nah kenapa Tebo ini saya angkat, namanya ini adalah kalangan kreatif Tebo Kangin. Tebo Kangin. Ya, Tebo Kangin, di mana di Pemanis sendiri saya pakai semacam sampel di Bali. Setiap desa adat atau rumah adat di pekarangan adatnya itu akan ada tebo. Ada yang di sebelah timur atau paling kangin, seluruh lajur pekarangan itu disebutkan Tebo Kangin. Lajur di sebelah barat disebutkan Tebo Kau.
kalau ada lagi posisinya di sebelah utara desa dan selatan dari desa yang biasanya menjadi patokan dari Balai Banjar, disebut dengan Tebo Kelot Kau, Tebo Kelot Kangin, Tebo Kajo Kau, Tebo Kajo Kangin. Ya. Nah, dengan begitu kita sudah melakukan klasifikasi daripada community di masyarakat Oke. atau di Keramo itu. Nah, kemudian Tebo ini saya gali terus. Saya ingin kembali mengembalikan ruang kepada orang Bali itu sendiri, kepada diri saya sendiri, kepada keluarga saya sendiri, anak-anak, sehingga kita berjumpa lagi dengan space atau pembang. Pembang inilah yang banyak hilang di Bali. Kenapa kita kehilangan pembang? Karena mulai dilupakan bahwa pembang ini adalah penguripnya. Kalau tanpa ada pembang, udara juga tidak urip. Betul. Kemudian cahaya matahari tidak urip. Juga kita melakukan ngubang, purwodaksina apapun itu juga tidak bisa mentok. Dan dalam sikut setiap orang Bali meniwakan sikut selalu ada pembangnya. Tapak ngandang, kemudian alengkat kan, anyari kan. Jadi justru kalau terjadi stuck dalam sebuah solusi space, landscape ataupun stuck dalam pembicaraan, fungsi daripada pengurip atau pembang inilah yang akan menjadi jalur solution. Nah, kenapa banyak kita kenapa banyak kita kemudian sama-sama ngotot tidak ketemu solusi, padahal kita dalam musyawarah mufakat, tapi ujung-ujungnya berada di pengadilan karena konsep daripada pembang ini tidak diterapkan, sehingga psikologis kita juga terbangun. Berarti dampaknya ada sekali ya? Jadi sangat berdampak, baik secara psikis, baik secara karakter pertumbuhnya kita, baik juga secara kebudayaan itu sendiri. Jadi begitu saya kemudian merawat Tebo ini, mempertahankan Tebo ini, kenapa itu saya lakukan? Karena kita di Bali saya lihat tuh banyak kehilangan Tebo. Jadi Tebo, mayoritas. Ya, jadi Tebo itu adalah pertama pengelolaan sampah organik. Kedua, di sini adalah pertahanan pangan sekunder. Setelah kita menanam apa di sawah dan di ladang, atau kita beli di pasar, kelengkapannya kita masih bisa cari. Bunga apa yang kurang, daun kayu sugih, daun kemerakan, daun kayu, daun puring, kemudian kembang kuning, apapun itu, pelawo-pelawo, bunga soko, bunga sanat, bunga jepun, bisa kita cari. Misalnya pun kalau kita ke toko buah atau ke kita berbelanja ke pasar, kekurangan dari itu masih kita bisa cari di Tebo. Kalau kita buat pajegan gitu, betul, kita masih ada punyan pundung, kemudian punyan wani, gintungan, atau mengkudu seperti ini. Kalau kita buat rujak, sarwa woh-wohan dan sarwa pelawa, ya pisang segala macam. Jadi itu manfaatnya pertama adalah sebagai ruang sosial yang hilang kita berikan kepada anak-anak. Kedua, menjawab terhadap pertahanan sekunder daripada pangan, ketahanan daripada kebudayaan itu sendiri, dan terutama adalah kita bisa memelihara cahaya pagi, sinar matahari pagi yang begitu artistik di Bali, sangat kita bisa nikmati di Tebo ini, sehingga ayam, burung, kalau di sini tuh mulai pagi begitu yang namanya galang kangin atau mupuk kembang. Mupuk kembang ini kan mulai matahari mau terbit, dan burung mulai bersiul, rucuk niki. Nah nikilah sesuatu yang mulai ide maragol lingsir niki, penglingsir atau sang suligi madui melakukan surya sewana. Jadi burung pun sama niki. Harmoni jadinya ya. Harmoni. Alam mulai turun, ayam mulai turun, burung berkicau, dan di sini saya perhatikan betul tupai mulai bangkit, kemudian burung kedes tabio dibilang ya sebesar ibu jari merah itu datang, suaranya kret gitu. Kemudian curug-curug, ada juga yang warnanya hijau, ada abu-abu.
itu tertib. Ternyata mereka punya pola sendiri. Setiap jam ini berganti. Iya. Jadi kalau udah burung itu lewat, berarti udah jam sekian, saya sampai hafal. Iya, alam berbicara itu memang ada kode-kodenya. Saya juga pernah dengar hal tersebut. Misalnya suara kokok ayam, kemudian juga tata cara ayam bertelur. Itu semua ada kode-kodenya yang sebenarnya adalah suatu inspirasi pada kehidupan manusia sendiri. Saya tergelitik dengan pembicaraan daripada Bapak Gede tadi bahwa landscape ataupun tata ruang lingkup daripada tata letak perumahan itu amat sangat berpengaruh juga kepada pola pikir manusia itu sendiri. Nah, menanggapi akan hal tersebut, fakta yang tersaji di lapangan bahwa kita tidak bisa memungkiri bahwa daerah perkotaan sudah seperti metropolitan Jakarta saja, dan itu banyak bangunan punya tanah satu area itu full bangunan tanah dan akhirnya naik juga ke atas sehingga menjadikan bangunan bertingkat. Apakah itu juga yang menyebabkan pola pikir manusia terhadap adat istiadat budaya semakin kisruh belakangan ini, Pak Gede? Oh iya, itu tentu berpengaruh. Sebab apa? Kita kan tumbuh itu tergantung daripada alam. Itu kalau lingkungan itu pengaruhnya kan seperti yang disampaikan oleh para pakar ya 70% mempengaruhi karakter kita, bahasa kita, pola pikir kita, termasuk rezeki dan lain-lain kan begitu. Karena ini menyangkut pergaulan sosial yang akhirnya bermuara pada modal ekonomi, modal sosial, modal kebudayaan. Nah, jadi memang sangat berpengaruh. Seandainya memang landscape, kemudian tata ruang kita tidak tertata, itu akan tentu berpengaruh kepada karakter kita bertumbuh dan berkembang. Bagaimana kita menyikapi alam, apa kita peduli atau tidak. Yang jelas kita akan semakin tidak mengenali alam real. Apalagi kita tumbuh di lingkungan yang memang artifisial. Kita menanam tanaman yang plastik, kemudian menghadirkan gambar-gambar danau dari printer itu ya. Kemudian memelihara lukisan-lukisan yang palsu, bukan original painting, kemudian banyak hal. Nah, inilah kemudian menimbulkan jiwa kita yang juga manah lan kayun itu tidak berkembang. Yang berkembang ya pikiran. Kalau tetua kita mengajarkan ulangan manah. Tumpak landep jagirau landepan manah. Jadi itu mempertajam pikiran. Kalau manah itu ada di hati. Yang didasari penyatuan hati dan di ring prabu pikiran. Tapi sekarang kita kan diajari pikiran. Kalau memang pintar tapi kita dan kedasaran mana kan bisa berbahaya juga karakter kita. Baik. Lalu apa sih cara atau metode kiat-kiat yang bisa digunakan untuk menyikapi hal tersebut agar manusia itu lebih fokus, uleng kayun seperti yang Pak Gede bilang itu, kemudian benar-benar terpusat pikirannya agar tidak membabi buta, agar sedikit saja muncul polemik di tanah Bali ini. Karena Bali terkenal sekali dengan adat adat budaya yang kental, kemudian barang-barang alam yang banyak sekali tersaji seperti yang di depan kita ini. Bagaimana? Apa kiat-kiat yang harus dilakukan untuk mengembalikan alam Bali itu setidaknya bisa terjaga harmoni dan taksunya? Ya, yang pertama yang perlu dilakukan adalah kita tata betul memang apa yang diwarisi oleh leluhur. Kemudian kalaupun kita memang punya rumah di perkotaan, sebisa mungkin cara membangunnya kita masih mempertahankan tata ruang. Kita belajar, jangan semua pekarangan itu dibangun penuh, sisakanlah sedikit ruang untuk pembang, di mana itu adalah untuk kesehatan juga. Cahaya masuk, kemudian juga udara masuk. Ada kok teknis-teknis membangun itu, kita bayar sedikit konsultan sehingga kita punya rumah yang memang nyaman. Sehingga ada untuk kebun sedikit, walaupun itu di bawah 1 are, ya misalnya 0,8 atau 1 are, apalagi 1,5 sampai 2 are, itu kita bisa kok punya rumah yang cantik, sangat bisa. Rumah yang cantik, walaupun dia bertingkat, tetapi kita kan mewarisi juga rumah tingkat sebenarnya Bali itu. Ya balai kukul, jineng itu kan bertingkat juga. Sudah wantilan. Nah, tapi kita perhatikan esensinya, di mana balai tingkat itu adalah pertama anti gempa, kedua dia tetap mengutamakan adanya cahaya dan kedap suara, kemudian juga udara. Nah, ini konsep inilah yang kita padu, itulah yang saya maksudkan, kita tetap membangun di wilayah terbatas pun kita membangun dengan cerdas. Masih begitu. Tetap unsur-unsur itu tidak hilang ya. Sudah, kita tetap punya koneksi dengan Ngardering Pertiwi, kemudian juga kita tetap terkoneksi dengan Uluning Akase. Kita menjadi pertemuannya itu, sehingga kita sebagai manusia Bali tidak terputus hubungannya dengan angkasa di Siwodowaro, kemudian dengan kaki kita Ngardering Pertiwi. Gitu. Konsep
Bapak Arse, kemudian Ibu Pertiwi ya, yang tidak Nggih. bisa hilang ataupun Ya. lepas dari konteks kita sebagai orang Bali Nggih. dengan konsep Hindu itu Nggih. sendiri. Nah, terus Pak Gede, banyak orang yang juga saat sekarang ini mungkin lepas daripada konteks budaya itu sendiri dengan menggunakan hal-hal yang berbau kekinian. Dan hal yang membuat saya tertarik untuk mengunjungi Pak Gede, banyaknya kreasi-kreasi keterampilan yang Bapak Gede hasilkan itu dari barang-barang yang notabene adalah hasil dari tebel mungkin ya. Dan Iya, ini betul. seperti Ini casing HP, ya, ini dari pohon kelapa yang iya, di belakang selepan, rumah biasanya. apa selepan ini ya, dari Ya, selepan, selepan. iya. Ya, Nah selepan. ini benar-benar kita back to nature, jadi kita tuh Ya. seolah-olah diisyaratkan untuk kembali Ya. kepada alam. Apa sebenarnya konsep yang membuat Pak Gede itu mendesain sedemikian rupa terkait dengan barang-barang alam yang dihasilkan ataupun diproduksi oleh Bali itu sendiri? Mengapa? Ya, ya pertama saya memang berkomitmen dengan alam. Jadi ini konsepnya adalah selaras alam, simple selaras alam. Kita nggak usah repot, Ya. kita gunakan aja benda yang ada. Leluhur mengajarkan kepada kita desa mawacara, kemudian artinya desa Gumi itulah yang berbicara. Ya, jadi kalau di pemanis desa saya ini ada pohon kelapa, ya pohon kelapa ini yang berbicara, fungsikan saya gitu. Jadi ternyata pohon kelapa juga bertumbuh di seluruh Bali. Kenapa betul. tidak? Jadi awalnya ini kan dari kiso. Kiso itu adalah packaging orang Bali Untuk ayam biasanya. tradisional untuk ayam, juga kalau untuk kita bepergian jauh mendaki kita buat tipat direbus lebih dari 8 jam sehingga di bawah 2 hari dia tidak pasil. Dengan kisah itu Ya, tidak pasil. tidak pasil. Wow. Karena merebusnya pertama dia tidak pasil karena lebih lama nih direbus, dan itu ditaruh dan dibawa karena dia tuh pertama kan tetap ada sirkulasi udara. Kemudian dia juga menyerap menyimpan air karena dia hijau. Kemudian, nah itu saya pikir para petani di desa saya di sini ada quality sayur terbaik di Bali. Nah, itu menurut beberapa sumber yang dari Nusa Dua, sehingga jenis timun kemudian jenis sayuran lain itu memang paling disukai di daerah Bali Selatan, di Nusa Dua dan lain-lain. Nah, jadi saya berpikir bagaimana mengkoneksikan desa di pegunungan dengan di selatan, terutama di Kedonganan ini. Saya ketemu dengan Bapak Ketut Madre namanya. Kita coba koneksikan itu, kita melakukan integrasi dua potensi desa adat. Jadi desa adat di pegunungan dengan desa adat pesisir. Kalau di situ adalah lokal apa dia ikan, di sini ada sayur. Nah, tapi saya tidak ingin sayur saya tuh ke sana dengan plastik. Oh, Jadi mulailah saya melakukan konsep kiso gitu. Jadi kiso itu kalau kiso biasa itu untuk ayam, untuk ketela itu biasa saja. Tapi saya karena saya adalah sarjana seni, kemudian saya melakukan modifikasi, saya buat desain ulang, saya percantik. Dan yang saya paling pikirkan adalah dampak daripada COVID-19 ini. Banyak anak-anak muda yang PHK, kemudian para orang tua juga menjadi tanggungan lebih banyak. Saya kemudian merancang sebuah desain kiso, saya beri nama kiso pemanis, yang itu, kiso pemanis. Kiso pemanis. Jadi bahasa Inggrisnya pun kiss. Karena pembungkus ya. Cantik memang, ada bunganya depan dan belakang. Ya, jadi ketika diisi ini juga keren kok untuk belanja. Jadi, itu yang saya pikirkan. Sementara pemerintah kita lagi mendengungkan bahwa melarang bahan-bahan yang berbau plastik untuk pengkemasan daripada barang-barang bawaan mereka di pasar, supermarket dan lain sebagainya. Ini merupakan suatu terobosan menurut saya. Dan apakah ini sudah banyak orang yang mengetahui terobosan daripada case kisah ini? Karena kembali ke alam, back to nature. Sampai sejauh mana sudah Pak Gede melakukan promosi? Apakah memang kembali kepada alam? Sebenarnya saya tidak promosi ya. Tapi saya coba berbagi aja di grup, di media grup sosial, WA, kemudian media sosial. Justru kawan-kawan saya yang mendukung daripada alam itu yang justru membagikan ke teman-temannya, sehingga
Saya bingung kok dibicarakan, kok jadi wacana gitu. Padahal kan kisah pedesaan yang ditebo-tebo aja ini Iya, gitu loh. menjadi hal yang tidak biasa jadinya karena selain mendukung daripada program pemerintah ini juga menciptakan lapangan pekerjaan di mana orang-orang yang terdampak daripada COVID-19 itu bisa menyokong juga dari pengadaan kisah ini dan potensi pemanis yang dilengkapi dengan para pemuda Yohane-Yohanenya juga masyarakatnya bisa mendapatkan income lebih dari pembuatan kisah ini. Kemarin ada ini Kramo Lingsir yang sudah sakit cukup lama ya beliau itu. Begitu kita punya pesanan sebanyak 750 kisah. Itu kalau diwujudkan itu segede gunung, itu apa segede rumah. Jadi tidak muat ini di pekarangan saya tuh. Kebetulan saya punya gudang dan mereka saya berikan lapangan pekerjaan. Senang ya? Sangat senang. Beberapa itu kembali pita suaranya membesar. Biasanya mikirkan jadwal periksa, jadwal minum obat. Sekarang duduk kemudian semangat mengerjakan. Ya, bahkan bilang gini, seumur hidup saya baru sekarang kisah itu bernilai ekonomi. Wow, gitu. vibrasi vibrasi daripada alam. Ditanyakan lagi kapan lagi ada pekerjaan ini. Jadi mereka tuh dapat hampir 400.000 dalam beberapa hari aja. Dan ini termasuk juga sudah menjadi komoditi berarti. Siapa yang paling dominan memesan daripada case seperti ini, case benda-benda alam seperti ini? Ini memang masyarakat Bali Selatan. Kemudian itu yang terutama Ketua LPD Kedonganan, Bapak Ketut Madro dengan paguyuban LPD sekecamatan Kuto. Jadi ada Legian, ada Klan, ada Seminyak. Itu kan paguyuban mereka yang memang sangat memikirkan bagaimana bisa membantu para kerama di Bali ini yang terdampak itu biar tidak terdampak dengan cara integrasi antar desa adat. Nah, kemudian sekarang ini ada lagi pesanan dari bukan LPD dari sebuah koperasi juga dari sana dari Bali Selatan. Bentuknya apa tuh? Mereka ingin bentuk yang lebih lain dari kisah, sehingga saya kemudian menciptakan ini. Seperti tas belanja? Ya, seperti tas belanja seperti ini. Berapa hari sih ketahanan daripada benda-benda alam ini? Bukan hitungannya hari, ini bisa bulanan bahkan tahunan. Kalau apabila dia ini tidak kena air dan matahari. Kalau cuma di ruangan saja ini tahan. Tata cara penyimpanannya asal tidak kena air dan matahari yang terlalu keras begitu ya? Ya. Kenapa sebenarnya enggak masalah? Kita kan biasa dengan kelangsah. Iya betul. Kelangsah di pura-pura itu awet sekali bahan tahunan. Kalau punya mobil, punya sepeda motor, permisi kita belanja ke mana aja? Supermarket, iya. Ya, mau yang isian 3 kilo atau berapa kilo kan bisa kita buatkan gitu. Iya betul. Ya, jadi luar biasa sekali. Pohon kelapa juga berguna. Iya. Kemudian meningkatkan potensi desa. Anak-anak muda punya pekerjaan, orang tua punya menciptakan lapangan pekerjaan, betul. Wah, luar biasa. Perlu disupport nih pemirsa. Dan petani sayur juga kemarin saya berangkatkan tuh 2,2 ton. Jenisnya yang seperti apa kalau sayuran itu ada kemarin kita isi 5. Jadi sayur kacang panjang, yang kacang panjang 1 cekuk hampir 1 kilo. Kemudian timun. Kemudian juga tomat, terongnya 2, terong ungu dan terong klor. Sehingga memang cantik dia ketika kita lihat tuh udah cantik. Orang menerima itu ternyata di situ sangat disukai. Jadi handicraft dan seperti souvenir ya, souvenir jadinya. Memang konsep saya itu ini adalah kita mempackage, mengemas produk pertanian ke art. Jadi gabungan daripada seni dan pertanian. Jadi yang sejatinya saya lakukan adalah revitalisasi seni anyam tradisional yaitu kisah. Biar tidak begitu saja saya inovasi dan memang didesain untuk bisa di mass production dikerjakan oleh seluruh kerama desa. Gitu. Nah, apabila seluruh kerama melakukan ini di desa-desa di Bali terintegrasi desa pegunungan dan pesisir, itu akan menciptakan lapangan kerja itu yang ribuan bahkan jutaan itu bisa sehingga kita sejak dampak ekonomi itu kan menjadi lebih global di Bali. Nah, inilah yang saya inginkan sebenarnya dengan Bapak Ketut Madro melakukan stimulan ini. Misalnya desa adat Pemanis dengan desa adat Kedonganan bisa kita melakukan joint venture pilot project. Kemudian terstimulanlah ke desa-desa lain yang apapun potensinya itu dilakukan. Mungkin komunikasi antar sesama bendesa adat itu penting. Bagaimana betul. Pertama kita melakukan revitalisasi terhadap sesuatu yang potensi di desa itu kita hidupkan kembali dan kita
ciptakan pasar atau pekerjaan sehingga semua terdampak dan menikmati ada sektor pekerjaan baru. Wow, Saya luar biasa. merasa sangat bahagia sekali kemarin sehingga Saya bisa mendengarnya saja bahagia, apalagi Iya. menjadi pelakunya. iya gitu. Sampai anak-anak pun ikut menggotong Semangat dan apa ya. bersemangat. Jadi kita tidak melakukan human trafficking, tidak mereka itu bergembira karena kualitas kebahagiaan orang desa seperti saya dan anak-anak iya. itu adalah beda. Berbeda. Mereka tuh kalau berlari-lari membawa sesuatu, apalagi itu sayur-sayuran hasil yang ditanam itu bergembira, Iya. mau naikkan ke truk, mereka itu- Kebahagiaan tersendiri ya, bagi mereka. apalagi di masa pandemi. Kemudian suatu malam kita di lumbung, saya melumbung padi itu kita membagikan amplop ke seluruh warga yang terlibat dan anak-anak itu rasanya bahagia sekali. Waduh, Astungkare, semoga tetap berkelanjutan ya Pak Gede ya, mungkin karena Tare Sri itu melihat generasi yang tersenyum, kita hasil buminya kita sirkulasikan, tapi kemudian seni-seni yang ada kita revitalisasi lagi. Oke. Ya, ya kembali ke konsep daripada Bali itu sendiri yang sangat menjunjung tinggi daripada Trihi Tekaran Prayangan, Pawongan dan Ya, pelemahan seperti itu. Dengan merevitalisasi semua barang-barang alam seperti ini berarti sudah mengedepankan juga konsep daripada pelemahan itu Pak Gede. ya. Kemudian tentu ada dampak karena dari sejauh kasat mata melihat sejauh ini Ya. orang-orang itu jarang memperhatikan daripada pelemahan ataupun sumber daya alam dan juga lingkungannya. Itu fakta. Mungkin kita lebih concern kepada hubungan manusia dengan manusia atau hubungan manusia kepada Tuhan. Hubungan manusia kepada alam mungkin hanya segelintir Ya. melakukan hal itu. Dengan segala konsep seperti ini, seperti daur ulang yang Pak Gede lakukan di Desa Pemanis ini Ya. khususnya, tentunya memberikan dampak perubahan pada pengelolaan masyarakat terhadap pelemahannya. Ya. Sejauh ini adakah perubahan yang signifikan terlihat dari pengelolaan pelemahan oleh masyarakat di sekitar di sini? Oh, tentu ada. Jadi mereka tuh mulai berpikir untuk memelihara tentang alamnya, kemudian juga sampah-sampah plastik itu mulai mereka bisa mengurai dan sampah organik itu dibedakan. Nah juga potensi-potensi yang ada itu mereka mulai memperhatikan apa sih yang bisa kita lakukan. Ya jadi saya pun tidak pernah berhenti melakukan inovasi, ini kan berbeda semua. Iya, Ya, iya, ada varian-varian. Itu dompetnya bisa Ya. diperlihatkan? Ya ini juga Keduanya Pak Gede. Ini unik sekali. kalau ini untuk Wangen nanti di Kepura ada permintaan begitu kita Dan ciptakan. tidak mengotori pura ya, Tidak. karena ini benar-benar ya. ramah lingkungan. Ya, Seperti ini di, pemirsa. ya begitu. Kemudian juga bisa dibalik gini dipertemukan ya Iya. semacam itu. Nah, Ini- kalaupun Konsepnya modern sekali. nikis, mungkin Iya. kisah itu dari kis atau gimana. Kalau HP di sini juga kalau kejatuh tuh dia aman. Iya, oke, Nah, oke. itu. Selain daripada daur ulang ataupun konsep daripada janur-janur seperti ini, adakah konsep-konsep budaya lain selain pembuatan barang-barang seni seperti ini yang Oh, iya. lain? Saya, Contoh yang Bapak kembangkan di Desa Pemanis ini? Punya konsep dua. Jadi saya konsen dengan pelestarian di Bali secara culture heritage. Jadi Apa yang menyebabkan hal itu? Sebenarnya apa? ya Konsennya ke saya cultural heritage? saya gini. Pertama saya suka hal yang vintage. Kedua saya tuh tidak ingin kehilangan banyak hal. Nah jadi dalam artian kalau akar kebudayaan itu kita jaga, kita tuh dengan mudah mewariskan kepada leluhur kita yang masih hidup. Iya. Leluhur kita yang masih hidup itu kan anak-anak itu. Heritage ya. Ya, mereka yang akan mewarisi. Karena sesungguhnya apapun yang diwariskan oleh para leluhur, kita hanya punya hak dua. Ya. Hak guna rawat, hak guna pakai. Kita tidak betul. boleh memiliki dan menghabiskannya gitu. Betul, betul. Nah, jadi untuk lebih mudah menjadi medium edukasi ke anak-anak dengan memperlihatkan ini lo Tugu, ini lo Candi Bentar, ini Candi Kurung, ini Linggih Bebaturan gitu kan. Kalau masih asli itu ada ancient code-nya itu, kode-kode tuanya tuh mudah kita melakukan pendidikan atau transfer knowledge ke anak-anak. Ya. Tetapi kalau keasliannya itu dihilangkan, jadi kita akan memberikan keterangan-keterangan yang palsu, yang kurang tepat karena medium penerangan atau
sudah hilang. Ya, situs-situs asli itu kan hilang. Iya. Ya, Nah, itu juga menarik sekali Pak Gede. Ya. Sejauh pengamatan saya melihat Bapak Gede itu benar-benar aktif sekali dan proaktif sekali menyelamatkan situs-situs cagar budaya ataupun pura-pura yang kuno yang mungkin dari hemat pikiran orang modern zaman sekarang itu ingin diganti dengan batu hitam dan kayu yang berukir. Padahal nilai sejarahnya itu, esensi nilai energi vibrasinya itu berbeda sebenarnya. Tapi mereka lebih memilih untuk menggantinya menjadi hal-hal yang baru, yang kekinian. Nah, mengapa Pak Gede itu bisa berpikir ke arah menyelamatkan seluruh situs-situs cagar budaya itu di tengah orang-orang ingin menggantinya menjadi hal-hal yang berbau modern? Ya, pertama begini, saya tidak bisa melakukan suatu pandangan yang keliru kepada mereka, karena Bali ini kita terputus pengetahuan itu hampir pitung undak bahasanya, atau 7 keturunan, ring purusa. Jadi di mana ini bisa tercerahkan selama kakek bapak nggak tahu, kakek nggak tahu, kumpitan uning, canggah wareng dan uning. Jadi wajar juga seperti itu. Tetapi saya termasuk beruntung, saya ketemu sebuah sastra tua teks kuno itu yang kemudian menerangkan apa sejatinya itu tentang Tatuo Gumituo, kemudian apa itu Tatuo Puro dan lain-lain. Kemudian karena hal itulah kemudian saya ingin memberikan suatu ngentenin itu saya tidak mau menggurui, apalagi orang sedang ingin sesuatu itu kita tambahin, ini kan pasti berbahaya. Dan memang saya banyak hal yang berbahaya di lapangan ketika saya memberikan pendampingan penyelamatan situs dan ritus. Tentu pastinya. Jadi yang saya tadi sampaikan ada 2 metode yang saya terapkan, adalah pelestarian situs dan ritus. Ritus ini pengilen, karena ini perangkat. Nah, ini pun bagian dari ritus sebenarnya. Ya, ini adalah wahananya. Jadi kalau kita mau melacak sebuah desa tua, di situ ada situs apa saja, kita bisa lihat dari ritusnya. Kalau pengilennya ada pengilen baris ketuk gumi misalnya, atau baris yang pakai daun keraras, berarti ini tatanan barang blutuk itu ya. Tatanan upakara yang terkait dengan kawisesan. Kawisesannya dalam artian kecerdasan rohani yang berguna untuk nangyang materi dan kesuburan di daerah itu. Dan posisinya biasanya di Bali Tengah ke arah barat. Sehingga ini akan menjadi langgam vibrasi bersuara rendah ketuk bumi, sehingga berkembanglah itu yang namanya nebuk, kemudian tari okoan, kemudian jegok, semua vibrasi yang rendah. Karena tujuannya nangyang getaran pertiwi. Juga gerakan-gerakan yang hentakan-hentakan kaki ke pertiwi. Dan gerakan-gerakan juga yang berarti itu memang ada vibrasi sendiri, energi sendiri juga bilah-bilah gamelan yang vibrasinya diantara vibrasi itu. Juga tarian-tarian, dan juga bangunan-bangunan situs atau pelinggihnya itu semua maulu ring pertiwi rendah. Akan berbeda sekali ketika dengan di timur. Di situ adalah saluning, saluni bertumpang dan hening. Memang maulu ring angkasa. Di sini bersuara rendah dan menggema. Di sini hening, sehingga bila gamelan pun tipis-tipis. Varian daripada atribut baik situs, ritus dan penari itu adalah ngeratu bagus, ngeratu ayu, mesekar tajuk, bermata sipit, kemudian berkumis tipis. Kalau yang cewek tuh mesubeng besar. Pokoknya paling ratu, paling prabu gitu. Karena memang kemegahan yang dibangun, jadi keagungan yang dibangun. Ngeratu bagus, ngeratu ayu, kemudian nyunyur manis, ngenyut-ngenyudin, dan warnanya putih. Nah itu, jadi gamelannya pun mengikuti hal itu. Gitu. Berarti benar-benar luar biasa sekali konsep-konsep yang ada itu ya. Mungkin tak banyak orang yang tahu terkait dengan hal tersebut, situs dan ritus itu. Nah, dan ini luar biasa. Kalau estetika dan konsep rohani yang di timur ini yang memang berulu ke angkasa, diterapkan kepada yang di Tabanan, Beleng dan negara yang berulu ke Pertiwi. Apa akibatnya? Ini kan terjadi satu yang tidak harmoni ya? Tidak seimbang. Bagaimana kita Tatuo langit
Tatuo langit kok diterapkan ring pertiwi. Tatuo ring pertiwi diterapkan di sana. Ini kan ya itu tidak balancing. Tapi yang terjadi adalah Badung ini nunggalan dengan ulunya batur. Pakem kesucian dengan pakem kawi sesan niki ketunggalan sehingga menjadilah suatu harmoni. Jadi Badung dengan ulunya batur ini yang kemudian menggabungkan konsep Bali Barat dengan Bali Timur. Ya, artinya merah ini Bali Barat, kemudian timur ini putih, ketunggalan oleh hitam. Wow. Inilah jadi tridatu. Nah, sehingga kalau Bali di custom, estetika timur dipakai di tengah dan barat, tidak harmoni. Ya, ini tentu tidak akan harmoni. Ya. Ya, apa sebabnya? Ya karena pemulaan ini kan ada semacam sastra jendra pangerwating diu. Jadi bagaimana pengerestiti bumi ini biar terjadi nganuting bumi mau bicara. Ya, jadi bukan karangasem yang diterapkan berbicara di Tabanan, Tabanan berbicara di sana. Nah, jadi semodel Simodresne gitu ya. Itulah yang sejatinya ingin yang membuat tiang tuh ngiring alon-alon dumun sedereng niki terutama itu Betara sami kegentosin. Pertama napi ke sampun keundingin sami sastra sanewenten karena merupa ring panen, ring patung, ring tatanan pelemahan, landscape-nya ya, kemudian kenapa merunya menumpang tiga, menumpang itu, semua ada maknanya. Kenapa juga tiangnya ada ukurannya ganjil, betul. Kenapa memurdo manik, kemudian pundonya seperti itu dan aling-alingnya seperti ini, kemudian kenapa menghadap ke barat, kenapa menghadap ke timur. Semua mempunyai simbol dan ciri khas masing-masing sesuai dengan bisikan atau suratan alam itu. Kenapa nama desanya itu gitu. Jadi kalau itu dilakukan, kita bisa melacaknya dari diksi, kemudian melacaknya dari menghadap kemana situs itu, kemudian apa yang dipakai ulu di sana. Apakah Segara dipakai ulu ataukah Margi Agung ataukah Tegalan Cari. Ya kenapa Setra itu pisah dengan dalam? Kenapa menyatu? Kenapa harus ada batasan rohani berupa sungai? Ya. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa saya ngotot di Bali ini untuk diselamatkan dua-dua ide Batara. Itu ide Batara medue, artinya Batara leluhur yang medue. Kita punya dua aja ini, haguna pakai, haguna rawat. Kita tempur ya. Kenapa kita tidak boleh ya? Karena kita belum tentu paham dengan sepat siku-sikulan petitis dari bumi, desa lan jagat. Berarti banyak pihak yang mencoba mengganti dan bahkan sudah banyak yang terganti daripada situs-situs itu sendiri. Apakah itu bisa memberikan dampak secara signifikan terhadap keseimbangan energi di wilayah itu, Pak Gede? Rasanya iya ya? Oh sangat, sangat, tetapi tidak harus. Tidak begitu cepat. Ada juga yang begitu cepat karena kan ada Karmo Cice. Ada banyak gitu. Prarabda, Kriya Kepala tergantung dirinya ya. Ya jadi biasanya kalau itu dilakukan, ini kan semua desa-desa di Bali kan sudah dikunci oleh yang namanya itu Purana dan ada Bisamo. Nah ini kalau dilanggar ada konsekuensi. Nah ini dikunci juga. Jadi kalau wenang ini kan ada gitu ya. Kalau ini dilakukan ini yang akan terjadi. Termasuk Sasab Merana ini pun itu ada kaitannya. Bagian daripada konsekuensi itu Iya, karena kita terlalu banyak melakukan pelanggaran dan ketidakjujuran. Ya, sehingga istilahnya ide Batara meninggal. Pekeraman, ngungsi ring Mahameru. Ya, tiko angelaraken nanti itu kan bahasanya memang tendados yang ngodar diki. Nah, makwehan rupo dan nah itu tendados yang berarti memang sudah tersurat di Purana sudah, bahwa sekarang wabah pandemi ini mungkin adalah suatu proses pembelajaran kepada manusia itu sendiri untuk bisa patuh kepada konsekuensi yang sudah ada mungkin ya. Ya, jadi memang Bali ini adalah sesuatu yang khusus istimewa dan kita dalam DNA kita ini sebenarnya bisa kok diakses itu. Ya karena kita punya lahir dengan sesana, ya dengan kawigunan, bukan lahir dengan soroh, gitu loh. Jadi beda ini. Jadi kalau sesana kita sebagai misalnya penyarikan, sebagai pandai, sebagai dukun, sebagai pase, itu kan ada, itu sesana. Ya tapi
beberapa belakangan ini makanya dibias menjadi soroh. Nah ini yang kemudian jadi layer-layer yang memperuncing lagi. Iya, betul, Ya betul. karena tidak sadar orang yang mau sorohnya tuh lebih di bawah kan Bawah, begitu. Padahal ini rumit adalah jadinya ini. ya, padahal ini adalah bagaimana pride itu dibangun oleh Bali ini, semua ujungnya adalah membuat Bali ini kerte, dwipe kan. Jadi Memang harus ada bagian-bagian itu kalau kan Pak sesana De? yang gaduh dia membangun kewibuhan. Kalau sesana yang pasak dia apa? Sesana yang penyarikan apa di Gumi ini tingkatannya Banjar. Desa ini tingkatannya Banjar. Kemudian gabungan menjadi desa. Desa-desa ini hulunya Wantilan. Kalau Banjar hulunya Balai Banjar. Ya. Kalau prajurunya jadi Kalian Banjar. Kalau desa ini gabungan dari kalian jadi Banda Desa. Nah, kalau gabungan Bendesa jadi Bendesa Agung. Ini sebenarnya hulunya di Puri, di Jagat masing-masing. oke. Nah, jadi kan itu sudah jelas kita. Iya. Inilah di sanalah ada kemudian yang kontinu situs dan ritus. Sehingga kiso ini adalah bagiannya, varian, iya. kemudian tarian apapun, tarian Sri, tarian yang sifatnya Umo, tarian yang sifatnya Dewi. Kan ada 3 nih, Sri, Umo, Dewi. Iya. Ini yang mempengaruhi kebudayaan, baik itu dari gamelan, rerupan, juga gerak. Iya. Gitu. Dan itulah yang menjadi menyokong adat Ya. istiadat, budaya dan taksu Bali itu sendiri ya. Ya, sesungguhnya varian dari taksu itu demikian kalau dicari. Banyak dan lengkap Ya, sebenarnya lengkap. kalau dipelajari atau ditelusuri akan merasa jawabannya akan semakin panjang Ya, karena sebenarnya iya betul. Ketika kita berusaha mencoba mencari tahu ataupun belajar untuk hal tersebut, semakin banyak kita ketahui itu semakin banyak ternyata kita yang nggak tahu seperti itu. Semakin Ya. banyak hal-hal yang kurang rasanya dalam bahan pemikiran kita. Dan wawancara kali ini begitu eksklusif pemirsa karena detail sekali beliau memahami tentang situs dan ritus. Semoga Anda ketika masih mempunyai atau rasa terganjal di hati pertanyaan-pertanyaan lebih detail tentang adat istiadat, budaya, situs, ritus, silakan datang ke Tebel Pemanis ya. Ya, Tebel Kangin Pemanis. Kangin Pemanis ini benar-benar disuguhkan oleh alam, nuansa alam yang benar-benar alami dan masih pure tanpa sentuh tangan yang namanya modernisasi. Dan pemirsa, semoga Anda bisa mengunjungi tempat ini untuk lebih tahu detail tentang budaya Bali dan juga situs-ritus di daerah Bali tercinta ini. Akhir kata, saya Jurtapakan Selobi Omnivora disertai dengan Bapak Gede Baktiwiasa. Terima kasih Anda telah menyimak video ini dan sampai jumpa di wawancara yang lainnya. Om Santi 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 Om.